Salam, selamat pagi rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini terambil di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati Yesus Kristus, melalui Musa Tuhan mengingatkan orang-orang Israel yang tegar tengkuk bahwa Tuhan Allah Israel menghendaki mereka, orang-orang Israel yang sudah dibawanya keluar dari Mesir, agar tetap setia kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan ini yang kita renungkan bersama ini, di dalam perikop orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur, yang terdiri dari 11 ayat. Melalui bagian firman Tuhan ini, Tuhan Allah Israel menyampaikan kepada orang-orang Israel yang tegar tengkuk mengenai permintaannya. Firman Tuhan menyatakan bahwa ada 4 perkara yang diperingatkan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel pada masa itu dan kepada kita pada masa sekarang. Permintaan Tuhan Allah Israel itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, takut akan Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sejatinya pertama-tama Tuhan mengingatkan kepada orang Israel, hendaknya mereka takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah salah satu modal yang sangat penting dan diperlukan untuk mengikut Tuhan. Dalam kitab Mazmur, firman Tuhan menyatakan kepada kita, takut akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Bahwa orang-orang kudus dan takut akan Tuhan tidak akan kekurangan. Bahkan semua orang yang takut akan Dia tidak akan mengalami kekurangan. Selanjutnya, di bagian kitab Mazmur yang lain dituliskan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut kepada Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengilustrasikan bahwa sebagaimana seorang ayah atau bapa mengasihi anak-anaknya, maka begitulah juga Allah Bapa yang kita sembah, kita puji dan kita muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengasihi kita dan semua orang yang takut akan Dia. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, peringatan yang kedua adalah hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Sejatinya peringatan dari Tuhan kepada orang-orang Israel sudah disampaikan Tuhan sejak zaman dahulu kala, yaitu zaman Abraham. Kala itu Tuhan berfirman seperti tercatat di dalam kitab Kejadian 18 ayat 19, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, peringatan itu disampaikannya kepada Abraham agar ia mengingatkan kepada anak-anaknya dan keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, yaitu dengan melakukan kebenaran dan keadilan, sehingga Tuhan memenuhi janjinya kepada Abraham. Oleh sebab itu, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah kepadanya. Hal demikian dinyatakan firman Tuhan dalam Mazmur 128 ayat 1 yang berbunyi nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan,
yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu peringatan yang kedua. Peringatan yang ketiga adalah mengasihi Dia. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, pada pasal dan ayat sebelumnya Tuhan berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Melalui ayat ini Tuhan sudah memerintahkan kepada mereka pada masa itu dan pada kita pada masa sekarang, supaya kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Dalam kitab Injil Matius, Tuhan Yesus berfirman, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Jadi, perintah untuk mengasihi juga langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Tuhan Yesus memerintahkan mereka dan kita akan mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Itu peringatan yang ketiga. Peringatan yang keempat adalah beribadalah kepada Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, akhirnya mari kita menyimak bagian firman Tuhan ini yang mengatakan beribadalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Di sini Tuhan mengingatkan mereka orang-orang Israel pada masa itu dan juga kepada kita pada masa sekarang, supaya beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, sehingga kita dengan kata lain sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Secara eksplisit dan implisit bagian firman Tuhan ini mengingatkan orang-orang Israel supaya mereka harus takut akan Tuhan, supaya mereka beribadah kepada Tuhan, hidup senantiasa berpaut kepada Tuhan, dan hendaknya mereka bersumpah demi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hendaklah mereka sungguh-sungguh dalam mendengarkan perintah yang disampaikan kepada mereka pada masa itu, sehingga mereka mengasihi Tuhan Allah mereka dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Mereka beribadah kepadanya. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati supaya hati mereka tidak terbujuk sehingga menyimpang beribadah kepada Allah yang lain. Mereka harus beriman teguh dan beribadah sujud menyembah kepada Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan sudah sampai kepada kita. Bagian firman Tuhan ini kata perintah dan juga peringatan yang disampaikan pada orang Israel pada masa itu, tetapi juga ini juga ditujukan kepada kita anak-anak Tuhan di masa sekarang, supaya kita takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini memotivasi kita untuk tetap setia di dalam Tuhan, senantiasa setia di dalam ibadah-ibadah kita, dan kita senantiasa berperilaku sebagaimana yang Tuhan mau. Oleh sebab itu mari kita jalani hari ini dengan tetap semangat, dengan tetap sukacita di dalam Tuhan, dan mari kita serahkan segala pergumulan kita, aktivitas kita sepanjang hari dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang turut campur tangan menolong memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu selamat pagi, selamat berkarya bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan, dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.